Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Putri dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Muhammadiyah Riau. Pada hari ini saya telah berada di sekolah SMA Negeri 1 Sutajaya, tepatnya itu ada di Kabupaten Klenteng Singingi. Nah, pada hari ini saya akan mewawancarai salah satu guru IPA di sekolah SMA Negeri 1 Sutajaya ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian kurikulum IPA yang diampu oleh dosen Ibu Neng Solihat MPD. Saksikan video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Randes. Dengan Bapak Randes, beliau adalah guru bidang studi fisika di sekolah SMA Negeri 1 Sutajaya. Baiklah Pak, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Bapak memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Baik, nama lengkap Randes Oktazen SPD ya, biasa dipanggil Pak Randes. Tempat tanggal lahir Muaro Sentajo 8 Oktober 1996. Ya, basic saya itu ngajar alumni dari pendidikan fisika ya, dari Universitas Riau. Nah, di SMA ini saya ngajar di bidang studi fisika di kelas 10 dan kelas 12. Di samping itu juga ngajar matematika di kelas 10. Nah, itu singkat mengenai saya. Sudah berapa lama Pak mengajar fisika? Kalau di sekolah ini lebih kurang 2 tahun ya. Di samping itu juga pernah ngajar di bimbel, kemudian ada juga praktek PPL namanya kan. Nah, itu. Baik Pak, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, bagaimana perubahan KTSP menjadi K13 ini? Apakah lebih bagus atau lebih susah dalam pembelajarannya? Ya, sebenarnya KTSP dan K13 ini ada plus minusnya ya. Tapi pemerintah membuat kurikulum tentu supaya sistem belajar mengajar itu agar lebih baik kan. Jadi menurut saya K13 ini sudah cukup baik ya, karena di sini kita menilai pengetahuan, keterampilan, sikap kan, dan sikap sosial dan spiritual siswa ya. Jadi sangat lengkap yang dinilai di situ, tak hanya kemampuan akademik, juga kemampuan, keterampilan dan sosial siswa tersebut. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan KTSP kan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nanti kan KTSP itu kan lebih menekankan kepada kemampuan sikapnya kan kurang di situ. Nah, jadi kelebihannya di situ. Tapi di sisi mata pelajarnya nampaknya di K13 ini lebih fokus ya, karena di SMA kalau di kelas 10 dulu di KTSP itu belum mengambil jurusan ya, mereka masih belajar semua mata pelajaran. Nah, kalau sekarang di kelas 10 mereka sudah diarahkan ya, jadi mata pelajaran yang fokus di jurusan mereka saja. Misalnya kalau di IPA itu MTK sama MTK wajib ya, MTK wajib dan peminatan itu lebih banyak dipelajari, dan di mata pelajaran IPS itu tidak ada yang peminatannya. Nah, yang lebih difokuskan di situ sejarahnya, karena ada sejarah wajib dan sejarah peminatannya. Jadi perbedaan mendasarnya mungkin di situ. Sebenarnya kurikulum dibuat kan untuk supaya lebih baik ya. Nah, jadi ada kelebihan yang ditawarkan. Cuman kelemahannya nanti menurut saya ya, kalau dibandingkan KTSP dan kalau KTSP dulu rasanya lebih efektif dari sisi waktu ya. Karena kalau K13 ini kan nanti kadang udah sampai sore gitu kan. Jadi waktunya cuma sampai Jumat. Jadi agak kalau udah sore itu nanti
apalagi mata pelajaran yang eksak kan, yang fisika, MTK itu nanti agak susah dipelajari. Nah, itu aja sih. Lalu perubahan yang paling mencolok terhadap mata pelajaran yang diajarkan antara KTSP itu dan K13 itu seperti apa? Nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi, perbedaan dasarnya itu di mata pelajaran ya. Mungkin di MIPA itu yang kayak bahasa yang peminatannya itu tak sama dengan IPS. Misalnya di IPA itu bahasa Jerman nggak dipelajari. Nah, sedangkan di IPS itu dipelajari dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, kalau di IPA nanti ada yang saya sampaikan tadi, ada MTK peminatan. Kalau yang di IPS nggak ada lagi MTK peminatan, yang adanya sejarah peminatan. Jadi kalau di KTSP dulu sama aja itu materinya. Kalau di IPA itu MTK cuma MTK aja ya. Kalaupun ada kita ngambil jurusan itu pun nanti udah kelas 10. Nah, kelas 11. Kalau kelas 10 belum. Nah, kalau kelas 10 ini lebih banyak mata pelajarannya, karena juga dia ada lintas minat namanya kan. Lintas minat itu kalau di kelas 10 di SMA ini yang dipelajari nampaknya ekonomi ya. Nah, jadi di kelas 11 nanti tidak ada lagi yang lintas minatnya itu, jadi mata pelajarannya berkurang. Iya. Dan pengalaman kesan-kesan dalam mengikuti pelatihan K13 seperti apa waktu itu Pak? Ya, sebenarnya kalau dibilang pelatihan, kalau selama ngajar ini belum ada sih, cuman untuk pelatihan. Kalau selama ngajar cuman dari kuliah juga dulu kan juga belum tamat-tamatnya. Jadi kalau pas berdasarkan referensi yang saya baca dan pengalaman selama mengajar, kesan-kesannya untuk K13 ini itu tadi, kita lebih banyak berinteraksi dengan siswa. Kemudian di samping itu kita juga lebih bisa menilai siswa tidak hanya aspek kemampuan intelektual atau akademiknya saja. Kita juga bisa nanti menilai kemampuan keterampilannya. Kalau IPA kan banyak praktikum juga kan. Nah, kemudian ada kemampuan sosialnya bagaimana, kemudian spiritualnya juga bagaimana. Itu sih pengalamannya lebih banyak di K13 ini semua. Terus kan sekarang sedang daring ya Pak? Kebetulan udah tatap muka. Kalau di SMA ini untuk semester ini ya baru berjalan hampir 2 minggu ya, belum sampai 2 minggu. Itu sudah tatap muka full, cuman waktunya dikurangi. Ada SIP A dan SIP B. Jadi SIP A itu 2 jam, SIP B 2 jam. Jadi semester kemarin memang full daring, menggunakan classroom dan Zoom meeting. Berarti minggu sekarang sudah tidak ada yang daring gitu? Tidak ada daring lagi, tidak ada daring. Baik, saya akan menanyakan pada saat daring saja ya Pak. Iya boleh. Pada saat daring pada semester kemarin. Ya, semester kemarin. Bagaimana metode atau mata pelajaran yang diajarkan dengan K13 pada saat dari offline menjadi online gitu Pak? Oke. Jadi yang semester kemarin itu karena kita sistemnya daring, tapi walaupun daring kita tetap mengacu pada RPP dan silabus yang terada ya. Jadi mungkin waktunya tak sebanyak yang pas tatap muka karena suasananya tidak normal kan. Jadi kemarin diskusi juga dengan kepala sekolah dan kurikulum, materi-materi yang esensial yang disampaikan. Jadi materi-materi esensial itu maksudnya materi-materi yang dirasa yang sangat penting. Nah, jadi kalau ada masih waktu bersisa nanti selama daring itu kita sampaikan materi-materi yang belum tersampaikan tersebut. Nah, dan di SMA gini kita menggunakan classroom dan sebagian guru juga menggunakan Zoom meeting. Pada saat itu ya Pak? Pada saat daring. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, demikianlah wawancara singkat saya bersama Bapak Randes selaku guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Sentajoraya terkait KTSP dan kurikulum 13. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.